Halo, Halo, gimana? dengan Apakah siapa? suaranya terdengar? Ya, Dengan kedengaran suaranya. Usman, saya umur 27. Siapa, sorry? Saya dengan Usman, Usman. Ya, umur gimana Usman? 27. Saya seorang ASN dan juga menjalankan bisnis vaping block. Bisnis apa? Selanjutnya, ya, bisnis vaping block manufacturing. Oke, manufacturing. Ya. Selanjutnya, untuk bisnis saya, omset bulanan rata-rata itu di angka 200 sampai 220 juta. Oke, Dengan biaya operasional per bulannya 160 juta. oke. Jadi net profit rata-ratanya 40 di lah ya, angka 40 sampai 60. 40 juta. Untuk Oke, gaji bulanan saya menerima di angka 6,5 oke, juta. Selanjutnya pengeluaran bulanan rata-rata di 15 juta per bulan. oke. Sisanya bisa saya masukkan ke investasi atau untuk reinvestasi kembali ke Ya, bisnis. ya. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saran terbaik dari Bro Tim untuk membuat bisnis saya net profitnya jadi double dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Oke. Bisnisnya manufacturing di bidang apa tadi? Uh, Paving block. Paving block. Oh, oke. Jadi omset bulanannya kita anggap di 200 juta ya. Ini revenue ya. Siap. Costnya di 160 juta. Oke. Dari angka sesimpel ini ya, cuman ada 2 faktor yang kita bisa lakukan di bisnis ya kan. Yang pertama ini dinaikin, yang kedua ini diturunin, betul? Siap, betul. Yang ini bisa diturunin nggak? 160 juta ini. Itu pertanyaan Tidak pertama, bisa. karena itu yang paling gampang dilakuin biasanya. Ada caranya nggak untuk bikin cost-nya lebih efisien dari segi operasionalnya? Setelah setahun saya lihat-lihat untuk bisnisnya sudah maksimal di situ, mentok di biaya kosnya. Mentok ya berarti ya? Ya, mentok. Revenue-nya kan tadi bisa dari 200 sampai 220. Apa yang bikin ini nggak bisa 300 juta? Mentoknya di bagian mana? Di pemasaran. Kenapa? Di pemasaran, Oke. marketing. Jualannya kemana biasanya? Flow jualannya kemana? Ke kontraktor perumahan. Oke, ke kontraktor perumahan biasanya. Biasa yang bangun berapa? Siap. Berapa rumah? Profilnya seperti apa? Jadi Ya, customer kamu nih profilnya seperti apa? kalau profilnya saya kan lihat dari datanya Ya, beberapa ada yang pribadi. Untuk pribadi itu pemakaiannya kecil, mungkin di 100 sampai 200 meter. Untuk oke. perumahan itu bisa lebih banyak lagi. Untuk jumlah kuantitinya untuk kontraktor dan perumahan lebih besar. Tapi harganya agak tipis. Keuntungannya agak tipis. Oke. Jadi target target pasar kamu kan ada 2 orang berarti kan, satu kontraktor, kedua pribadi, dan kita udah tahu kita mau mainnya di mana. Jadi alangkah baiknya ini nggak usah dimainin lagi, jadi fokus di satu ya. Ada berapa sekarang yang kira-kira klien dari kontraktor yang udah beli di kamu, itu berapa banyak orangnya? Ada 8, Nah 8 itu biasa kontraktor. repeat lagi order atau enggak? Atau ke tempat lain, mereka belanja di Ya, tempat lain? ya dia repeat order lagi. Nah berarti harga kamu tuh bersaing di pasar, ya kan? Ya untuk saat ini bersaing. Nah cara paling gampang adalah ketika kamu udah punya 8 orang nih, kamu coba tanya mereka semua. Ya, jadi bukan tanya mereka untuk beli, tapi ada nggak kira-kira teman-teman lain yang kira-kira tertarik dengan produk yang kamu tawarin? Itu yang paling cepat kamu bisa lakuin di hari ini juga, gitu. Jadi orang tuh banyak yang ngerasa kalau dia mau pemasaran, dia mau jualan, ketika orang baru deh gitu. Tapi lu tanyanya, lu mau beli nggak barang gua? Orang nggak akan sungkan. Tapi kalau lu tanyanya, kira-kira bro ada kenal nggak orang yang membutuhkan produk yang udah dipakai nih? Dan kan bro tahu. Terus kalau oke nanti kita akan kasih potongan harga juga di sana. Jadi itu hal yang bisa lo lakukan hari ini, yaitu 8 orang tadi yang pernah beli sama lu, coba tanya apakah mereka punya referensi ya. Kata-katanya adalah referensi ini. Ini dapat 8 orangnya dari mana?
Proses Ada yang mendapatkan 8 orang dari mana? datang langsung ke pabrik. Dan Oke. ada yang cerita dari satu kan dari awal saya cuma memiliki 4. Ya. Ini bertambah lagi jadi 8. Jadi mungkin saya mikirnya dengan waktu dia akan bertambah dengan sendirinya. Iya betul, dengan waktu karena ini kan WOM ya, word of mouth ya, dari mulut ke mulut ya. Ini salah satu strategi, tapi bukan cuman ini ya. Strategi yang kamu bisa lakukan tuh ada banyak gitu. Punya sales team nggak di situ? Sementara masih saya sendiri. Nah, itu dia. Jadi kamu udah punya constraint pertama. Constraint permasalahan kamu itu bisa diselesaikan dengan memiliki sales team, ya. Nah, ini akan nanti masuk ke biaya operasional kamu juga. Tapi ini nggak masalah. Ini akan grow kamu punya bisnis ya. Kamu bisa formatnya ini 2 ya, gaji dan komisi. Lu kan nggak ada masalah di manufacturing kan, siap bikin kalau bisa ada orderan gitu. Tapi pertanyaannya betul. gimana caranya lu bisa mendapatkan customer baru gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita dari konsultasi ini kita bisa lihat gitu loh. Kita bisa bedah. Masalahnya ada di mana, bottleneck-nya ada di mana. Tapi kesannya kayaknya bottleneck perusahaan kamu ini cuma satu, pemasaran nih. Problem terbesarnya. Ya kan? Ya, betul. Kamu kalau dapat order 500 juta, kamu bisa fulfill nggak orderannya? Bisa. Pasti bisa kan? Oke, berarti bottleneck kamu Pasti paling bisa. penting di pemasaran. Kamu harus bikin minggu ini langsung bikin sales team. Ya, kamu bikin tim sales. Kamu hire 1 orang dulu. Kamu cari yang ada di industri yang sama kayak kamu. Kamu tawarin gaji yang kompetitif, kamu tawarin komisi yang lebih besar. Ada nggak kira-kira kompetitor kamu yang di daerah-daerah kamu itu? Kompetitor banyak. Oke. Tapi untuk mutu dan kualitas dan juga harga kami bisa bersaing. Nah, berarti kan kamu yakin bahwa produk kamu superior kan? Nah, kompetitor itu pasti ada yang Ya, omsetnya lebih besar. Ada yang omsetnya at least 1 miliar nggak yang dekat kamu? ada. Nah, Mungkin 5 miliar ada. dia punya 5 miliar nih omset nih. Berarti dia punya sistem yang kamu nggak punya. Yaitu biasanya dia punya tim pemasaran yang lebih bagus. Karena kamu yakin produk kamu bisa bersaing. Betul? Jadi kamu coba approaching timnya mereka. Gitu. Kamu coba tawarin ya, pekerjaan ke timnya mereka. Kamu coba headhunting namanya. Kamu coba headhunt untuk bikin sebuah sales team. Jadi ini prioritas pertamanya. Karena ketika kamu yakin kamu bisa fulfill order quantity-nya, kamu yakin produknya lebih superior dibanding kompetitor, cuma satu, fungsinya adalah bikin sales team. Nah, itu yang nanti ngomong tuh ke 8 tuh cari referensi lagi atau bahkan mereka cari referensi-referensi sendiri. Dan ketika kamu kasih insentif dan komisi yang bersaing, mereka pasti mau kerja untuk kamu. Oke? Oke, siap. Jadi Terjawab. PR-nya simple Bisa gitu.